Satu, dua, tiga, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali duduk untuk hadiri pengajian kisah masih dengan kitab Rabbi ja'alni muqimas shalah atau risalah Rabbi ja'alni muqimas shalah. Insyaallah pada hari ini atau malam ini kita akan memasuki bab yang baru ya. Selama ini kita baca adalah masih mukadimahnya, belum masuk pada sholat. Sekarang kita sudah mulai akan memasuki bagian daripada sholat, yaitu masalah wudhu ya. Wudhu itu apa? Syarat apanya sholat? Ya, syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat kita ketika tidak berwudhu atau tidak bersuci sebelum sholat. Sekarang kita akan memasuki al-babul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala bi qurrati ayatihi wa rafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan memasuki al-babul awwal. Babul awwal. Bab pertama. Bab pertama. Jadi al-babul awwal, bab yang pertama yaitu al-wudu. Al-wudu yaitu jennehe. Jennehe bahasa Bugisnya dia jenne ya, jenne kalau orang bahasa Bugis. Jenne artinya berwudu. Beda kalau orang Makassar. Kalau orang Makassar jenne air dia. Jenne babat, air panas. Jenne minum, air minum. Kalau Bugis lain. Kalau Bugis, kalau air apa kalau orang Bugis? Buai. Kalau jenne ya baru berwudu. Wudu. Jadi al-wudu artinya jenne. Wudu. Kita akan belajar memasuki bab wudu. Ya, langsung ada tulisan di sini yang mengatakan Bakkalaikum Allah subhanahu wa ta'ala. Bakkalaikum Allah ta'ala. Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini sudah dihafal semua ya. Atau yang baru mungkin belum hafal ayatnya. Ayat tentang wajibnya kita berwudu ketika mau sholat. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza kuntum apa? Idza kuntum ila sholati. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu
biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ayatnya tentang wudu. Nanti ada yang tanya di kampung, apa dalilnya tentang wajibnya berwudu? Terus bilang, belum itu hafal. Santri wajib hafal ini ya. Sebelum menghafal yang lain-lain, hafal dulu ini. Karena ini yang dilakukan sebelum sholat. Ini yang dilakukan sebelum sholat di waktu. Dalilnya tentang wajibnya berwudu. Nah, ini juga yang merupakan dalilnya tentang rukun-rukun wudu. Apa saja yang wajib dicuci ketika berwudu dan apa saja yang tidak wajib dicuci ketika berwudu. Cuma sunnah saja. Ini ayatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila sholati dari kumailu tatum nasumpaja. Apabila kalian ingin menegakkan sholat, apabila kalian terjemahannya saja nanti cari sendiri surah Al-Maidah ayat 6. Kalau kalian ingin mendirikan sholat, kalau kalian atau jika kalian ingin mendirikan sholat, dari kumailu tatum nasumpaja. Jika kalian ingin mendirikan sholat, maka bisairi rumahmu dan dia limammu wali-wali. Bisairi rumahmu dan dia limammu wali-wali. Maka cucilah. Ya, maka cucilah wajahmu. Maksilu wujuhakum. Cucilah wajahmu atau wajah kalian. Cucilah wajahmu. Wa aidiakum dan kedua tanganmu. Dan kedua tanganmu ilal marafiqi sampai siku. Jika kalian ingin mendirikan sholat, maka cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kepada sikumu. Ya. Wamsahu biru'usikum. Dan dia sapu ulungmu. Ya. Dan dia sapu ulungmu. Kemudian basuhlah kepalamu. Wamsahu biru'usikum. Kemudian basuhlah kepalamu. Basuh, bukan dicuci ya. Kepala tidak dicuci tapi dibasuh di sini di ayatnya. Nanti dijelaskan. Wamsahu biru'usikum, basuhlah oleh kalian kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki kalian. Cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ya, jadi bisaimi ajimu wali-wali, di bawah kaci-kacimu. Bahasa Indonesia itu mata kaki, kaci-kaci ya. Dan di bawah itu, dan tulang yang keluar di atas kita itu namanya ya kaci-kaci atau al-ka'bain, ya, mata kaki. Nah, kita kembali tadi di ayat ini. Jadi inilah dalilnya tentang wajibnya berwudu ketika orang mau sholat. Jadi yang wajib dicuci tadi apa? Pertama, wajah. Kemudian kedua tangan sampai itu, bukan tangan saja. Kemudian ketiga, ya, membasuh kepala atau kaki. Kemudian yang terakhir, kaki. Cuci kaki sampai mata kaki. Jadi cuma 4 ini yang wajib dicuci atau dibasuh ketika berwudu. Yang lainnya itu sunat. Dan namanya sunat tidak wajib kalau tidak dicuci
atau tidak dibasuh tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang yang langsung cuci muka saja, kalau berwudhu tidak apa-apa. Tidak dicuci tangannya dulu, tidak berkumur-kumur, tidak mencuci, memasukkan air di hidung, tidak berkumur-kumur langsung cuci muka, itu sudah sah. Karena yang ada di ayat Al-Quran cuma ini yang 4. Apalagi kalau sedikit air ya, misalnya kita lagi di perjalanan atau mati mesin air, PD air mati, yang ada cuma ada 1 botol saja, kita berdua, cuma 1 botol air, kita bisa menghemat air. Ini saja yang 4 dicuci. Dicucinya juga cuma 1 kali, tidak perlu 3 kali. Karena yang wajib di ayat ini tidak mengatakan 2 kali atau 3 kali, cukup sekali. Itu sudah memenuhi rukun daripada wudhu. Jadi inilah ayatnya tentang rukun wudhu atau wajibnya berwudhu sebelum sholat dan apa saja anggota badan kita yang wajib dicuci sebelum sholat. Jadi apa yang tadi belum disebutkan, mencuci telinga misalnya. Telinga juga tidak wajib, sunnah. Apalagi menghirup air di hidung, sunnah juga atau sunnah. Apa yang biasa dilakukan orang tua biasa di kampung itu, dicuci belakangnya. Pernah lihat orang berwudu dicuci belakangnya? Itu tidak ada dalilnya, baik dalam hadis sahih, hadis dhaif atau hadis palsu, sekalipun tidak ada ya. Ini cuma kebiasaan orang dulu yang diajarkan ke anak-anaknya. Sampai sekarang masih ada orang berwudu mencuci belakangnya, ambil air baru dicuci di sini ya, leher bagian belakang. Itu tidak ada dalilnya seperti itu ya. Tidak perlu diikuti. Nanti dianggap wajib padahal tidak. Nanti kita anggap itu bagian dari wudu, ternyata tidak pernah tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika berwudu. Jadi itu ya, cuma 4 tadi yang wajib dicuci dan dibasuh. Kemudian kita kembali ke mencuci atau membasuh kepala. Di sini dikatakan wamsahu biru'usikum. Tidak dikatakan faksilu biru'usikum. Tidak dikatakan oleh Allah cucilah kepalamu, tapi basuhlah kepalamu. Nah, berdasarkan ayat ini, madhab Syafi'i dan banyak diikuti oleh orang Indonesia, itu mengatakan pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab-kitab fikihnya, beliau mengatakan yang wajib itu cukup membasuh sebagian daripada rambut ya. Jadi menurut madhab Syafi'i, misalnya kita ambil air sedikit, teman disapukan di atas itu sudah sah, atau disapukan di belakang juga sudah sah. Pokoknya sebagian dari kepala sudah terkena air, itu menurut madhab Imam Syafi'i itu sudah sah wudhunya. Jadi ambil air sedikit, kemudian disapu-sapukan di kepala atau di sini depan, maka itu sudah sah. Beda dengan madhab yang lain, nanti bisa dibaca itu kita perbandingan madhab. Itu ada madhab yang mengatakan harus kena semua kepala, harus kena semua kepala ketika berwudu. Tidak boleh kalau sedikit saja dikena. Harus, pokoknya harus kena depan, belakang, samping, kiri, kanan, harus kena semua air ketika membasuh kepala. Nanti kalau keluar ke masjid terus melihat orang berwudu seperti itu, dibasuh semua kepalanya sampai basah semua kepalanya, itu tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Itu mengikuti mazhab yang lain. Jadi ada beberapa mazhab yang mengatakan seperti itu. Tidak sah ketika kalau hanya membasuh sebagian saja, harus kena semua kepala, bagian kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan cukup rambut saja yang kena. Kalau sudah ada rambut kita yang kena air, sekalipun sedikit, itu sudah ya
termasuk membasuh bagian daripada kepala. Tidak mesti benar semua. Nah, tapi ini pembicaraannya panjang kalau masuk dalam masalah fikih ya. Karena banyak mazhab ya, yang berbeda-beda pendapatnya tentang membasuh kepalanya, khusus membasuh kepala. Jadi bukan mencuci ya. Seandainya Allah mengatakan di situ cucilah kepalamu, itu harus disiram air. Seperti kalau menyiram kaki kita. Tapi di situ dikatakan basuhlah kepalamu, terus cucilah kakimu. Basuh dulu, kemudian cuci kaki. Ya. Kalau dikatakan dicuci itu harus betul-betul basah, harus disiram dengan air. Ya. Kalau dibasuh, cukup dibasahi tangan kita, kemudian disapukan, itu namanya membasuh. Tapi kalau mencuci harus dituangkan air, ke bagian tubuh kita. Ya itu ayatnya. Hafal ya. Harus hafal itu, santri wajib hafal karena sebelum sholat itu dulu yang dilakukan wudhu dan harus tahu dalilnya. Pendek, cuma satu setengah baris ya. Ila kuntum ila sholati. Ila dari ya ayyuhalladzina amanu ila kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 bagian tubuh yang dicuci dan dibasuh kita berwudu. Ya lanjut. Maka datu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis dan Rasulullah atau Nabi kita Muhammad bersabda dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ri hadis nafas su'e an rigurutta di dalam hadis yang dikeluarkan dan Nabi kita Muhammad bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan nafas su'e an rigurutta yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban ya. Jadi Nabi kita bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dikeluarkan itu maksudnya ditulis di kitabnya. Ya, kalau mendengarkan kata-kata hadis dikeluarkan bukan berarti hadis itu dibuang atau dikeluarkan dari kotak atau di mana ya. Artinya itu dikeluarkan, ditulis di kitabnya beliau ini An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ditulis lengkap dengan syarat-syaratnya, itulah dinamakan dikeluarkan. Dalam bahasa Arabnya itu akhrajahu, dikeluarkan. Ya, jadi hadisnya berbunyi ya. Itu saya terjemahnya. Kata Nabi man ata al-wudu'a kama amarahu Allah azza wa jalla was-salawatul maktubatu kaffaratu lima bainahunna. Ya, artinya ini pasuku jenekna. Siapa yang menyempurnakan wudhunya, siapa saja yang menyempurnakan wudhunya, pada Tuhan diperintayangi ridho Allah Ta'ala seperti yang diperintahkan oleh Allah. Siapa saja yang menyempurnakan wudhunya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dibaca tadi ya ayatnya. As-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahum.
Na iya sepanjang di bawah gue alon loman di dosai di pahlawan sepanjang di bawah gue. Artinya dan sholat 5 waktu itu 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 ya, itu ya menghapus semua dosa-dosa, menghapus semua dosa-dosa ya, lima bainahunna, menghapus semua dosa-dosa di antara lima sholat waktu, 5 waktu sholat tersebut, di antara 5 waktu sholat tersebut. Dan sholat 5 waktu itu ya, menghapus semua dosa-dosa di antara 5 waktu sholat tersebut. Jadi maksudnya hadis ini, ketika orang berwudu secara sempurna sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian sholat, maka sholatnya itu luar biasa, menghapus semua dosa di antara waktu-waktu ya sholat di waktu tersebut. Jadi sholat subuh dengan wudu yang sempurna menghapus dosa kita antara sholat subuh dengan sholat duhur. Begitu pun sholat duhur dengan sholat asar dengan sholat berikutnya. Jadi selama di waktu kita sholat, maka kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah hanya dengan sholat saja. Tapi bukan sekedar sholat ya. Pertamanya tadi atau berwudu, itu syaratnya. Siapa yang menyempurnakan wudunya, bukan sekedar sholat, tapi yang pertama wudu dulu diperbaiki atau berwudu, itu syaratnya. Makanya harus diperhatikan ini. Lagi satria jangan asal berwudu. Ya satria santri berwudu itu cepatnya secepat kilat. Cuma beberapa detik saja. Tangan sampai kaki cuma beberapa detik saja di balap. Seperti balap kalau sholat juga yang kita pelajari sebelumnya. Seperti ayam yang makan itu cepatnya. Berwudu juga cepat sekali, itu tidak seperti itu ya. Coba pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Tapi itu susah kalau sudah kebiasaan. Dari kecil balapan wudhunya, sholatnya juga balapan, itu akan sampai besar, nanti sampai tua akan seperti itu. Harus dibiasakan dari sekarang. Apalagi kalau berwudu harus kena semua ya. Banyak kaum muslimin yang berwudu itu asal disiram air. Yang paling banyak itu kaki. Kaki tidak sempurna dicuci kakinya. Hanya bagian depan saja, atau hanya bagian atasnya. Itu harus kena semua, bagian bawah dan pada telapak kaki kita itu harus kena semua air. Baru dikatakan satu kali cucian. Ya. Jadi sekalipun disiram 3 kali, kalau belum kena semua itu belum terhitung. Jadi yang dikatakan itu 1 kali oleh Rasulullah, 1 kali, ya itu artinya 1 kali dengan sempurna. Ya sekalipun disiram berkali-kali tapi bagian depannya saja yang kena atau cuma bagian atasnya saja kaki kita yang kena, maka belum terhitung 1 kali. Sekalipun sudah berkali-kali disiram. Yang dimaksud itu dicuci, betul-betul dicuci. Sama kalau mencuci sepatu misalnya, kena semua bagian dalam, bagian belakang, bagian bawah. Seperti itu mencuci kaki, baru dikatakan 1 kali cucian. Kalau mau dicukupkan 2 kali, dicuci lagi seperti itu. Sempurna. Karena juga tangan itu tidak sampai di siku, harus melewati siku. Semakin melewati semakin bagus, supaya betul-betul
kita yakin, oh sudah sampai di situ. Kalau cepat sampai di situ itu belum meyakinkan. Jangan tidak kenal semua. Jadi tidak apa-apa dilebihkan lebih dari situ. Atau kaki lebih dari mata kaki, di atasnya mata kaki juga dicuci. Supaya betul-betul ya, kita yakin bahwa ini sudah sampai di mata kaki. Tapi kalau terlalu cepat seperti yang saya katakan tadi, itu tidak diperhatikan seperti itu. Yang penting kena air. Bukan itu yang dimaksud ya. Di sini dikatakan man atamma. Atamma itu menyempurnakan dengan betul-betul sempurna wudhunya. Bukan sekedar dibasuh, bukan sekedar dicuci. Harus diperhatikan, disempurnakan. Mungkin ada yang berkata gampangnya itu menghapus dosa, cukup berwudu dan sholat. Memang gampang didengar, tapi prakteknya belum tentu benar. Kalau sekedar berwudu, bukan seperti yang dimaksud oleh Nabi. Tapi diperhatikan betul-betul sempurnakan yang wudu. Khususnya yang 4 ini tadi. Kalau berkumur-kumur tidak sempurna tidak apa-apa, karena cuma sunat. Atau mencuci telinga tidak kena semua, tidak batal wudunya, tidak apa-apa. Tapi yang 4 tadi ini, mencuci wajah harus kena semua wajahnya. Nanti belajar di fikih itu mana yang disebut wajah. Kalau dijelaskan di sini lama ya. Mana yang disebut wajah dalam fikih itu? Apakah sampai di telinga? Nanti kita itu belajar di dalam bab fikih. Jadi harus betul-betul dipelajari. Dan ini yang kadang dilalaikan oleh kaum muslimin. Ini yang kadang dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak orang yang berlomba-lomba pergi haji, berlomba-lomba umrah tiap tahun, tapi berwudu tidak tahu. Kalau ditanya apa rukunnya wudu, tidak tahu. Tapi sudah umrah berkali-kali. Ternyata ada hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan sebagai kaum muslimin, bukan yang seperti itu tadi. Ya, harus betul-betul diperhatikan. Biasanya yang perhatikan ini cuma anak-anak pesantren. Jadi orang tua yang pernah nyantri dulu di pesantren itu biasanya memperhatikan. Tapi orang tua yang dulu waktu masih muda tidak pernah nyantri, jarang ikut pengajian, tidak pernah ikut majelis taklim misalnya, itu kadang hal-hal sepele seperti ini, bukan sepele sebenarnya, dianggap sepele oleh kaum muslimin itu tidak diperhatikan sama sekali. Seperti bacaan-bacaan sholat. Saya pernah ibu pengajian banyak kumpul semua kemudian ceramah. Terus saya tanya sebelum pengajian, saya bertanya apa pak terjemahannya, apa artinya sami Allahu liman hamidah. Satu masjid tidak ada tahu. Bayangkan tiap hari kita sholat sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada yang tahu satu pun apa artinya itu sami Allahu liman hamidah. Nah, setiap waktu kita baca. Kenapa dianggap remeh? Nah, itu kan cuma bacaan sholat. Mereka lebih memperhatikan kapan pergi umroh, kapan begini begitu. Padahal yang kita baca setiap hari tidak diperhatikan. Kita lihat tahu. Sami Allah beriman. Apa artinya? Sami Allahu. Berarti sami Allahu. Allah. Ya Allah maha mendengar atau Allah mendengarkan. Liman. Apa li? Li? Berujar untuk atau kepada ya. Liman berarti Allah maha mendengar liman kepada siapa atau kepada orang hamidahu yang memujinya. Sami Allahu, Allah maha mendengar liman hamidahu bagi orang yang memujinya. Santri wajib tahu itu. Sekalipun dianggap sepele oleh orang tidak mau dipelajari, santri harus wajib tahu. Karena bacaan sholat, tiap hari kita baca. Jangan sampai sudah puluhan tahun kita baca,
Dia tahu apa artinya? Tidak tahu. Padahal mudah sekali. Lain kalau santri sudah bisa belajar baca kitab kuning, sudah tahu huruf jar, sudah tahu isim mausul, sudah tahu itu tadi ya, sudah tahu fi'il madhi, fi'il mudhari, ada satu tadi. Sami'an fi'il madhi, Allahu fa'il, liman hamidahu dan seterusnya. Jadi harus hal-hal yang dianggap sepele oleh orang, seorang santri itu harus anggap ini penting, harus tahu. Jangan kita seperti orang yang bukan santri ya, harus berbeda antara santri dengan bukan santri. Yang lanjut, jadi kata Nabi tadi, siapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian sholat, maka setiap waktu di antara sholatnya itu dihapuskan dosa-dosanya. Dengan syarat wudhunya harus baik, sholatnya juga harus sempurna, bukan sekedarnya saja. Yang lanjut, kedai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi hadisnya Rasulullah bersabda, kedai Nabi kita dari hadis sesuai dan diurutkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Kedai Nabi kita Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, jadi ada sebuah hadis tentang wudu. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Tidak terima Allah Ta'ala sumpahnya, Allah tidak menerima sholatnya. Allah tidak menerima sholatnya. Allah tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian. Allah tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian. Allah tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa hatta yatawadda. Narikku hadis kami gamkanna masjid ini. Narikku hadis kami gamkanna masjid. Apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ulangi, Allah tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian sampai dia ketika dia berhadas sampai orang itu berwudu. Nah, jadi ini dalilnya bahwa wudu itu syarat wajibnya sholat. Atau syarat diterimanya sholat kita harus berwudu dulu. Jadi ini dalil tentang wajibnya seseorang berwudu ketika ingin sholat. Sehingga ada tarik-tarikan itu di kampung-kampung. Misalnya ada diistilahkan
jenis tertentu. Dia bilang dalam hidup ini cukup satu kali berwudu saja katanya. Tidak ada yang mengajarkan itu. Cukup satu kali saja berwudu, seterusnya tidak perlu berwudu lagi sejak mau sholat. Jadi ada yang mengajarkan seperti itu. Itu ajaran yang menyesatkan, ya tidak boleh kita ikuti. Jadi mereka gurunya bilang seperti itu dan diikuti oleh murid-muridnya. Ada bakteri sini. Yes, yes, yes. Ini ya. Jadi ini merupakan syarat yang diterimanya sholat. Apabila kita ingin sholat maka harus berwudu. Mungkin pernah mendengarkan cerita ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu ada yang ketika beribadah kepada Allah khususnya di malam hari, itu wudhu yang dipakai ketika sholat maghrib itu juga wudhu yang dipakai ketika sholat subuh. Jadi kalau baca itu kitab-kitabnya ulama ada seperti itu. Wudhu yang dipakai ketika sholat maghrib itu juga wudhu yang dipakai sampai sholat subuh. Artinya apa? Apa artinya itu? Ya, tidak pernah tidur dan tidak pernah buang air selama di malam hari. Ada ulama yang seperti itu. Jadi yang dipakai itu mengajar, belajar, tulis kitab dari maghrib sampai sampai subuh. Jadi tidak perlu berwudu lagi karena tidak pernah berhadas dan tidak pernah tidur. Karena kalau orang sudah tidur otomatis wudunya batal. Beliau tidak pernah tidur semalam subuh karena mengajar, dia belajar, kemudian menulis kitab. Ya ada beberapa ulama yang biasa seperti itu yang dikisahkan dalam kitab-kitab dulu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, seorang santri itu harus peka ya, jangan seperti orang di luar sana. Oh ini juga, misalnya orang azan, kadang orang azan atau qamat misalnya tidak diperhatikan. Saya sering dengarkan ada santri ini ada qamatus sholatu, ada qamatus sholatu, qamatus sholat, ada qamatus sholat. Padahal yang betul ada qamati ya, ada qamat. Asalnya kan ada qamat, kemudian bersama dengan alif lam akan diwajibkan akan dibaca di. Qamat fi'il apa itu? Qamat ya fi'il madhi. Qamat karena as-sholatu adalah muannas. Jadi qamat as-sholatu. Tapi karena ada alif lam di situ, as-sholatu maka dibacalah ti pada qamati. Jadi yang betul pada qamati. Yang sampai ada membaca pada qamatu. Sering ada orang yang seperti itu. Atau kalimat-kalimat yang sering kita baca karena sering kesalahan, salah baris, berarti salah kawaid. Santri kalau seperti itu tidak boleh, kita sudah tahu, pernah mempelajari. Kalau bukan santri yang seperti itu tidak apa-apa dimaklumi. Tapi kalau santri tidak boleh, harus tahu. Ada yang ini saya tidak baca, kalau saya yang panjang, yang penting ada yang
Ada yang kita ingat. Itu tadi wajib dihafal ya. Pertemuan berikutnya hafal semua itu tadi. Ayat tentang rukun wudhu atau ayat tentang wajibnya berwudhu di dalam Al-Quran. Atau dalil tentang wajibnya seseorang berwudhu. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang diperintah berwudhu. Kalau tidak beriman tidak perlu berwudhu. Karena tidak wajib sholat. Orang-orang yang tidak percaya sama Allah tidak mesti berwudhu karena tidak diwajibkan sholat. Ada pertanyaan tentang wudhu atau tentang sholat? Jadi kalau air sedikit tidak perlu dicuci sampai 3 kali ya, cukup sekali saja. Karena ada teman kita yang mau pakai air juga. Dan tidak perlu dicuci semua, mulai dari tangan sampai telinga tidak perlu. Langsung wajar saja. Kalau air sedikit. Tapi kalau di sini banyak air, di Indonesia khususnya banyak air, lagi kalau lagi banjir, lagi hujan deras, ya. Apa? Apa? Oh iya, apa bedanya hadis yang diriwayatkan dengan hadis yang dikeluarkan? Jadi ini istilah dalam ilmu hadis. Yang pertama tadi diriwayatkan. Itu biasanya di kitab-kitab hadis ditulis rawahu ya, rawahu. Kalau secara ya, dikatakan rawahu saja, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu tidak ya, hadis itu tidak ditahu di mana hadis itu berada. Ya, cuma dikatakan diriwayatkan atau pernah disebutkan, tapi orang tidak tahu di mana hadis itu ditulis sebenarnya. Kayak dikatakan rawahu diriwayatkan. Kalau dikatakan apa akhrajahu itu semua orang tahu, semua orang sepakat bahwa kalau dikatakan akhrajahu itu ditulis di kitabnya lengkap dengan semua syaratnya, mulai dari nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada Imam Bukhari misalnya. Biasanya itu 7 tingkat ya, nabi, sahabat, tabi'in, dibawa lagi sampai kepada Imam Bukhari. Itu dinamakan, dikhususkan namanya akhrajahu, dikeluarkan. Kenapa dikatakan dikeluarkan? Dikeluarkan semua siapa-siapa orang yang terlibat dalam periwayatan hadis itu. Misalnya kitab Riyadhus Shalihin, itu di kitab Riyadhus Shalihin itu bukan kitab hadis ya, yang kita baca itu. Itu cuma kumpulan matan-matan hadis, isinya hadis. Tidak disampaikan periwayatnya secara lengkap. Cuma dikatakan di situ, coba nanti buka kitab Riyadhus Shalihin contoh saja. Cuma dikatakan di situ an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, bla 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 begini, terus dikatakan di bawah rawahu atau akhrajahu Bukhari. Hadis ini tercatat di kitabnya Imam Bukhari. Ya, tidak dikatakan di situ apa, tidak disebutkan siapa sahabat yang menerima dari Abu Hurairah, siapa tabi'in yang menerima dari Abu Hurairah dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan rawahu itu secara umum, hadis itu diriwayatkan, biasanya tidak disebutkan di mana hadis itu berada, di kitab apa hadis itu ditulis, secara umum saja. Tapi kalau akhrajahu, dikeluarkan itu secara khusus, betul-betul disebutkan. Kalau mau menemukan hadis ini, cari di kitabnya Imam Bukhari.
Jadi sedikit lagi. Kalau menemukan hadis misalnya tertulis di bawahnya, baca hadis ya, tertulis di bawahnya akhrajahu at-Tirmizi wa Abu Dawud. Nah, itu artinya kalau mau mencari hadis ini jangan cari di kitabnya Bukhari Muslim, tidak akan ketemu. Cuma cari saja di akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Cari di kedua kitab ini. Sama seperti yang kita baca tadi. Siapa tadi? Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi akhrajahu. Artinya hadis ini cuma ada di kedua kitab ini saja. Kitabnya Abu Dawud, namanya Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi. Kalau dicari di kitabnya Imam Malik, tidak akan ketemu. Cari di kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Nasai, tidak akan ditemukan. Itu cuma ada di kitabnya Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi seperti itu. Banyak sebenarnya bedanya. Kalau boleh jelaskan lama. Intinya itu tadi. Kalau akhrajahu itu ditulis lengkap dengan sanad-sanadnya. Semua nama yang terlibat dalam sebuah hadis itu lengkap ditulis di kitab tersebut. Santri juga harus tahu nanti ada namanya kitab Sita, kutub Sita, kitab hadis yang 6. Itu wajib tahu santri dihafal apa-apa saja yang ada itu. Bukhari, Muslim, Malik, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai. Ya. Ada juga kutub Tis'ah, kitab 9. Terus kita tahu semua itu nanti kalau belajar ulumul hadis. Hafal nama-namanya, pengarang kitabnya. Jadi ya, kalau belum lengkap nanti lengkap lagi. Ya, berikutnya, insya Allah. Masih ada? Pertanyaan? Sudah? Apa lagi? Iya, iya. Menurut mazhab Syafi'i, sekalipun tidak kena kepala, cuma rambut yang kena itu sudah. Nanti dilihat, nanti di fikih itu ada kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Dan berbeda dengan mazhab yang lain. Ada mazhab itu tidak boleh kalau cuma rambut yang kena, harus basah di kulit kepala. Nanti kalau ke Saudi pergi umrah, pergi haji, amin. Ya, itu kalau di tempat duduk yang panjang sekali itu ada ratusan orang berduduk. Nanti di situ dilihat banyak sekali macam-macamnya orang berduduk. Ada yang disiram betul kepalanya. Karena menurut mereka tidak sah kalau cuma rambut saja yang kena. Harus kulit kepala. Karena ayatnya seperti itu. Basuhlah kepalamu, bukan basuhlah rambutmu. Ya, tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu penjelasannya pajak itu memakai kawaid bahasa Arab dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di kitab-kitab Imam Syafi'i secara tersendiri. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sekalipun rambut saja kena dan sekalipun cuma 3 lembar rambut kita dibasuh begini besar menurut Imam Syafi'i. Seperti sudah ada, bahkan guru saya dulu di Mangkoso mengatakan sekalipun kita ambil pensil dicelupkan di air, yang pensil itu disabu-sabukan di kepala begini, itu sudah sah menurut Imam Syafi'i. Tapi mata yang lain jangan dulu, katakan tidak sah kalau begitu. Harus betul-betul basah, harus seperti kalau mandi orang kepalanya dibasahi. Sebagian mazhab seperti itu ya, nanti dilanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فكرنا في الدين. اللهم فكرنا في الدين. اللهم فكرنا في الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.